Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini seperti biasa kita akan mulai belajar. Nah, sebelum mulai belajar, diusahakan kalian harus berdoa terlebih dahulu supaya hari ini, pembelajaran ini, kalian diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima pembelajaran. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar masih di tema 1, kemudian subtema 1, pembelajaran ketiga. Nah, pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas beberapa ragam kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, hari ini Ibu akan membahas satu keragaman budaya yang ada di Indonesia, yaitu tentang permainan tradisional. Siapa di sini yang suka atau yang masih suka memainkan permainan tradisional di kampungnya? Nah, kalau kalian masih memainkan permainan tradisional, berarti itu tandanya kalian masih melestarikan. Kalian melestarikan budaya kita supaya apa? Budaya kita tidak hilang dan tidak diambil oleh negara-negara lain. Ya, seperti itu. Nah, permainan apa yang sering kalian mainkan di lingkungan rumah kalian? Misalnya, kalian suka bermain galah asin. Nah, galah asin itu merupakan permainan tradisional ya, permainan tradisional. Kemudian permainan apa lagi? Ada permainan benteng-bentengan. Siapa yang suka bermain benteng-bentengan? Nah, itu adalah permainan tradisional ya. Nah, bagaimana caranya bermain benteng-bentengan? Nah, benteng-bentengan itu adalah permainan tentang mempertahankan daerah kekuasaan. Jadi daerahnya itu harus dijaga supaya tidak ada orang yang masuk, tidak ada orang yang merebut daerah kekuasaannya. Jadi dibagi dua kelompok ya. Nah, kedua kelompok itu saling ngintip atau mencuri ya, ingin mencuri daerah kekuasaannya. Siapa yang bisa mencuri daerah kekuasaannya, berarti dia pemenangnya, seperti itu. Nah, nanti kalian coba ya di rumah bersama teman-temannya di lingkungan rumah kalian lestarikan lagi atau kalian belajar lagi, kalian menghidupkan kembali permainan-permainan tradisional. Masih banyak lagi, seperti apa? Seperti main karet, sekarang sudah jarang dimainkan oleh anak-anak. Kemudian apalagi? Main sonlah. Nah, itu sonlah itu adalah permainan tradisional ya, melatih kekuatan kaki ya untuk meloncat, seperti itu. Dan masih banyak lagi permainan-permainan tradisional dari berbagai daerah. Nah, tadi itu yang disebutkan adalah sebagian dari permainan tradisional yang ada di Jawa Barat, seperti itu ya. Nanti kalian coba cari lagi berbagai mainan tradisional yang ada di Indonesia. Nah, sekarang anak-anak kita akan beralih ke pelajaran bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia itu identik dengan sebuah cerita ya, sebuah cerita atau bacaan. Nah, kalau misalnya kalian sudah terbiasa membaca, kalau sama ibu dikasih bacaan, kalian sudah tidak asing lagi, tidak aneh lagi ya. Nah, ternyata di dalam bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, di dalam paragraf itu ternyata ada yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada yang tahu tidak gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok itu adalah ide utama atau kalimat inti. Jadi kalimat inti dari sebuah bacaan tersebut itu namanya gagasan pokok. Ibu ulangi lagi. Gagasan pokok itu adalah kalimat inti atau ide utama ya. Kalimat inti, jadi inti dari keseluruhan bacaan itu dinamakan dengan gagasan pokok. Nah, kemudian selain gagasan pokok, nah
ada gagasan pendukung. Kalau gagasan pendukung itu adalah yang menjelaskan atau yang menguraikan dari gagasan pokok. Nah, dari gagasan pokok itu dijelaskan lagi. Nah, penjelasannya itu adalah gagasan pendukung. Seperti itu. Paham sampai sini? Ya, perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalau gagasan pokok itu adalah inti dari kalimat, inti dari bacaan, itu gagasan pokok. Kalau gagasan pendukung adalah uraian atau penjelasan dari gagasan utama. Ibu kasih contoh ya. Ini ada bacaan, nanti kalian baca ya. Nah, ini judulnya Siap Menghadapi Musim Hujan. Ya, paragraf pertama. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Nah, kita cari di sini gagasan utamanya. Gagasan utamanya itu adalah apa tadi? Nah, siap menghadapi musim hujan. Nah, itu adalah gagasan utamanya, siap menghadapi musim hujan. Nah, ini dijelaskan lagi oleh kalimat pendukung atau gagasan pendukung, dijelaskan lagi. Ada apa saja ya siap-siap menghadapi musim hujan itu? Nah, di sini ternyata gagasan pendukungnya adalah warga Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Nah, caranya itu apa? Menghadapi musim hujan itu caranya itu melakukan kerja bakti yang pertama. Kemudian apa? Kerja baktinya apa? Dijelaskan lagi. Membersihkan selokan. Nah, kemudian apa lagi? Nah, kalau selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Nah, itu adalah gagasan pendukung seperti itu ya. Nah, bagaimana, sudah paham sampai sini? Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya ya, perbedaan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung seperti itu. Nah, kalau sudah paham, materi untuk hari ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.